Shalom, perkenalkan nama saya Satria Victor Via, NIM 04.2021.0087. Dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang teori belajar kognitif. Pertama, apa itu teori belajar kognitif? Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Para penganut aliran kognitif mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi belajar merupakan perubahan, persepsi, dan perkembangan yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang nampak. Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Proses belajar terjadi antara lain mencakup pengaturan stimulus yang diterima dan menyesuaikannya dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki, dan terbentuk di dalam pikiran seseorang berdasarkan pemahaman dan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Teori belajar kognitif menurut para ahli. Teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka makin meningkat kompleks susunan sel syaraf dan makin meningkat pula kemampuannya. Bagaimana seseorang memperoleh kecakapan intelektual pada umumnya akan berhubungan dengan proses mencari keseimbangan antara apa yang mereka rasakan dan mereka ketahui pada satu sisi, dengan apa yang mereka lihat, suatu fenomena baru sebagai pengalaman atau persoalan. Bila seseorang dalam kondisi sekarang dapat mengatasi situasi baru, keseimbangan mereka tidak akan dapat terganggu. Jika tidak, ia harus melakukan adaptasi dengan lingkungannya. Proses adaptasi mempunyai dua bentuk dan terjadi secara simultan, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah proses perubahan apa yang dipahami sesuai dengan struktur kognitif yang ada sekarang. Sementara akomodasi adalah proses perubahan struktur kognitif sehingga dapat dipahami. Piaget juga membagi tahap-tahap perkembangan kognitif ini menjadi 4, yaitu 1. Tahap sensimotor. Pada tahap ini pertumbuhan kemampuan anak tampak dari kegiatan motorik dan persepsinya yang sederhana. 2. Tahap prooperasional. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah pada penggunaan simbol dan bahasa tanda dan mula berkembangnya konsep-konsep intuitif. Tahap ini dibagi menjadi 2, yaitu prooperasional dan intuitif. 3. Tahap operasional konkret. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis. Akan tetapinya benda yang bersifat konkret. 4. Tahap-tahap operasional formal. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis dengan kemampuan menarik kesimpulan, mentafsirkan dan mengembangkan hipotesa. Teori belajar menurut Jerome Bruner. Menurut Bruner, perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui 3, yaitu ditentukan oleh caranya melihat lingkungannya, yaitu 1. Tahap enaktif. Seseorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam upaya untuk memahami lingkungan sekitarnya. 2. Tahap ikonik. Seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. 3.
tahap simbolik, seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan berbahasa dan logika. Teori belajar bermakna David Ausubel. Menurut Ausubel, peserta didik akan belajar dengan baik jika si pelajarnya sebelumnya didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada peserta didik. Dengan demikian mempengaruhi pengaturan kemajuan belajar peserta didik. Ausubel mengatakan bahwa konsep atau informasi umum mewadahi semua isi pelajaran yang diajarkan kepada peserta didik disebut Advanced Organizer. Advanced Organizer dapat memberikan 3 macam manfaat, yaitu menyediakan suatu kerangka konseptual untuk materi yang dipelajari, berfungsi sebagai jembatan menghubungkan antara sedang dipelajari dan yang akan dipelajari, dan akan membantu peserta didik untuk memahami bahan belajar secara lebih mudah. Yang kedua, kekurangan dan kelebihan teori belajar kognitif. Kelebihan: menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah, pendidik dapat memaksimalkan ingatan yang dimiliki peserta didik, mudah penerapannya, telah banyak diterapkan di Indonesia. Kekurangan: anggapan bahwa semua peserta didik memiliki daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Ada kalanya metode ini tidak perhatikan peserta didik dan mengembangkan pengetahuan dengan cara masing-masing peserta didik. Apabila dalam proses pembelajaran hanya menggunakan metode kognitif, maka dipastikan peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya materi yang diberikan. Contoh kasus pelaksanaan pembelajaran menurut teori belajar kognitif. Beberapa penerapan teori perkembangan kognitif dari Piaget diterapkan dalam pola pengajaran sekolah. Misalnya untuk anak-anak yang berada dalam tahap operasional formal memerlukan alat bantu untuk memudahkan dalam memahami materi yang bersifat abstrak. Sedangkan pengajaran untuk anak yang berada pada tahap operasional konkret memerlukan kreativitas dan guru agar menjadi mudah dipahami dan melekat dalam ingatan. Sementara itu, Burner lebih banyak memberikan kebebasan pada siswa untuk belajar sendiri, yang mana penerapan dan kognitif ini contohnya pada pembelajaran mandiri. Hal ini tercermin dari model kurikulum spiral yang dikemukakannya. Berbeda dengan Burner, Ausubel lebih mementingkan struktur disiplin ilmu dalam proses belajar, lebih banyak menekankan pada cara berpikir deduktif. Hal ini tampak dari konsepnya mengenai Advanced Organizer sebagai kerangka konseptual tentang isi pelajaran yang akan dipelajari siswa. Sekian itu saja. Terima kasih. Salam.